Oke teman-teman, materinya kita sambung melalui record aja ya, by asinkronos. Asinkronos tidak langsung, kita tidak bisa tatap muka secara langsung karena memang ada beberapa hal yang harus saya kerjakan di waktu yang bersamaan. Silahkan juga teman-teman bisa menonton sambil menyambi, mungkin menggarap proposalnya ataupun yang mengejar kerjaan yang lain ya. Oke, di pertemuan kali ini kita bakalan merekap beberapa pertemuan, bisa 13 dan 14 ya, yang saya rekap jadi satu. Dimana ini adalah master ataupun project terakhir daripada data mining. Muara terakhir dari data mining itu apa? Nah ini pertama saya buka dengan penerapan data mining di bidang kesehatan itu apa, nanti seperti apa kaitannya, knowledge-nya, terus manfaatnya, terus implementasinya seperti apa. Oke, intermezzo dulu. Data mining itu sebenarnya kita dapatkan dari implementasi KKD, teman-teman. KKD itu kalau teman-teman ingat ya, KKD itu knowledge discovery ya. Itu KKD, diingat-ingat. Ini ada di pertemuan pertama, di mana knowledge discovery ini juga bisa dimanfaatkan dalam ekstraksi data ataupun knowledge extraction. Kemudian business intelligence juga bisa dimanfaatkan dalam data mining juga. Kemudian secara umum data mining itu saya berikan poin untuk sebagai intermezzo, mengingat-ingat kembali bahwa data mining itu merupakan proses. Jadi ini adalah key-nya. Ini kalau bisa teman-teman baca sendiri nanti di materi, key-nya adalah data mining itu termasuk proses yang bertujuan untuk menemukan pola ataupun bentuk informasi dari sumber daya. Ini daya yang banyaknya maksudnya adalah SDM sumber daya ataupun SD ataupun resource ataupun source, teman-teman. Kemudian kapasitasnya berbentuk besar. Sebenarnya data mining itu bisa dalam kapasitas kecil ataupun besar. Cuman kalau kapasitasnya kecil ya buat apa? Biasanya sih digunakan untuk kapasitas yang besar, cukup besar. Kemudian yang kedua adalah ekstraksi yang terjadi dalam suatu informasi yang memiliki sifat non-trivial ataupun implisit. Jadi beberapa data implisit itu bisa digunakan dalam data mining untuk menggali potensial dan kegunaan lain dari data itu sendiri. Jadi tadi ada proses, ini key-nya di poin pertama adalah data mining itu bisa memuat ataupun digunakan dalam proses, memproses juga bisa. Kemudian yang kedua adalah mengekstraksi, kemudian yang ketiga adalah eksplorasi ataupun penggalian. Data mining itu ya mining ataupun penggalian ataupun pertambangan. Nah, yaitu fungsi utamanya ya eksplorasi ataupun penggalian. Jadi ada proses, kemudian ekstraksi, kemudian eksplorasi ataupun penggalian. Nah, penggalian ini bertujuan untuk menganalisa, baik itu berbentuk otomatis ataupun semi otomatis. Ini bisa supervised, kemudian unsupervised. Supervised itu bisa menjadi dia ditanamkan AI di dalamnya, artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Kemudian semi otomatis itu ya bisa saja bentuknya dia unsupervised, nanti jatuhnya bisa tidak diajarkan nanti. Oke. Data mining mempunyai 4 dasar tadi, yaitu fungsi prediksi. Ini kita mengulang-ulang di pertemuan sebelumnya supaya ingat lagi. Fungsi prediksi ataupun prediction. Fungsi prediksi ini adalah proses menemukan pola data dari menggunakan beberapa variabel untuk memprediksi variabel lain. Jadi menggunakan basis kedekatan, ataupun kalau teman-teman ingat di matematika diskrit itu diajarkan tentang neckbore ataupun metode neckboring ataupun ketetanggaan. Jadi suatu kelompok itu akan dikelompokkan berdasarkan prinsip ketetanggaan ataupun yang paling dekat, familiarnya seperti apa ataupun kekeluargaannya seperti apa, akan dikategorikan seperti itu. Itu adalah fungsi prediksi. Contoh prediksi data mining yang sering kita nikmati sehari-harinya adalah prediksi cuaca. Nah, prediksi cuaca itu diambil dari beberapa minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, 3 minggu sebelumnya, sebulan sebelumnya. Nah, itu data itu akan diakumulate ataupun akan dikomparasi, kemudian akan dicari prediksinya. Oh, ternyata polanya seminggu ini tuh seperti ini, 2 minggu sebelumnya seperti ini, maka akan dikomparasi. Kemudian
Setelah dikomparasi nilai-nilai tersebut akan dilakukan yang namanya prediction ataupun prediksi. Melalui apa? Melalui neckboring, ketetanggaan daripada value-value ataupun nilai-nilai prediksi sebelumnya. Kemudian ada fungsi deskripsi ataupun description, proses untuk menemukan suatu karakteristik yang penting dari dalam suatu basis data. Nah, ini adalah fungsi deskripsi. Fungsi deskripsi ini ya bentuknya adalah data mining digunakan untuk menggali deskripsi ataupun menggali data, ataupun data mining itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan suatu basis data yang besar, ataupun bisa juga kita untuk mencari yang namanya dari parent, mencari child-childnya, ataupun dari orang tua data mining basis data dari data parentnya ataupun data utamanya, mencari data-data child-childnya ataupun anak-anaknya ataupun sub-sub dari basis datanya. Ini adalah fungsi description. Kemudian fungsi yang biasa teman-teman gunakan yang diajarkan sebelumnya juga ya classification dan asosiasi. Dimana classification itu adalah klasifikasi, ada banyak ya metodenya ya. Ada KNN, ada Kamin, ada Kamin cluster, kemudian ada clustering, ada klasifikasi. Kemudian di asosiasi ya ada hubungan, ada intersection, ada union. Nah itu bisa diingat-ingat kembali. Penerapan data mining dalam bidang kesehatan terbagi menjadi 3 teman-teman. Ada 3 mekanisme besar untuk dunia kesehatan, kemanfaatan daripada data mining. Pertama itu untuk pencegahan, kedua itu untuk respon cepat ataupun feedback, throwback juga bisa. Kemudian 3 itu adalah umpan balik ataupun feedback. Jadi pencegahan itu jatuhnya ketika ada wabah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan wabah yang sudah terjadi sebelumnya, dapat dilakukan analisis dengan cepat menggunakan data mining. Kemudian respon cepat ini adalah feedback ataupun responsif jatuhnya. Responsif ini adalah dimana sebuah respon terhadap prediksi-prediksi yang telah ada. Contoh ketika terjadi badai, kemudian contoh yang paling dekat adalah terjadi tsunami, kemudian di laut itu ditanam tower sensor, di mana sensor itu akan memprediksi datangnya gelombang sekian meter dan lain-lain, itu sudah diprediksi, maka respon cepat akan dikirimkan kepada satelit, kemudian satelit mengirimkan kepada sistem informasi JIS namanya. Nah itu adalah respon cepat, termasuk daripada manfaat dari data mining. Kemudian umpan balik ini adalah dimana feedback through ataupun bisa saja sistem dalam data mining itu memberikan umpan balik. Contoh ketika kita menginsertkan ataupun memasukkan sejuta data dalam waktu yang bersamaan, data mining akan dapat mengecek satu-satu ataupun mengecek daripada line ataupun jalan yang dimasuki oleh data-data tersebut ataupun yang menjadi jalan daripada data-data yang kita insertkan tadi, kita masukkan tadi. Kemudian dia akan memunculkan notif, dari line sekian ataupun dari database A itu terjadi kesalahan sekian, database B itu terjadi kesalahan sekian. Itu adalah umpan balik namanya. Kemudian terapannya teman-teman, terapannya adalah salah satu penerapan data mining yang paling dikenal saat ini ya. Yang paling dikenal itu adalah penggunaan data mining untuk sistem ataupun aplikasi yang dapat memprediksi ataupun memperhitungkan penyakit seseorang. Jatuhnya ini adalah sistem pakar teman-teman, sistem pakar ataupun SPK, sistem pakar. Nah, di mana SPK ini banyak sekali SPK yang sudah mulai diterbitkan ataupun dibuat ataupun didevelop ya, dikembangkan. SPK ini memiliki kelebihan, sebenarnya banyak kekurangannya ya, tapi memiliki kelebihan di mana deteksi sejak dini, di mana contoh kanker payudara dan lain-lain itu bisa ada deteksi sejak dininya dari sensor suhu, kemudian perubahan suhu badan, kemudian beberapa gejala itu bisa diprediksi. Nah, ini menggunakan penggalian data mining bisa dimanfaatkan. Contoh yang paling dekat untuk prediksi perhitungan penyakit seseorang ya. Jadi data mining sebagai prediksi penyakit hipertensi dalam kehamilan ya, dengan teknik decision tree. Nah, itu sangat bisa di mana decision tree itu akan
Seperti yang kita pelajari sebelumnya, decision tree itu merupakan pohon faktor di mana dia akan memfaktorisasi setiap daripada sub-sub faktor yang ada. Jadi dia akan mencari kemungkinan-kemungkinan yang terdekat. Sebenarnya apa sih? Nah, jadi ketemulah, oh penyakitnya ini nih, nanti gejalanya apa saja. Nah, itu adalah untuk mencari prediksi penyakit hipertensi pada kehamilan. Nah, ini adalah flowchartnya teman-teman, bisa dilihat nih, flowchartnya masih keliru ya. Nanti mungkin teman-teman bisa perbaiki ataupun bisa menjadi wadah analisis ya, bahwa bentuk flowchart itu nggak boleh seperti ini. Ini saya ambil dari jurnal ya. Kemudian ini harusnya bentuknya kapsul, ini juga kapsul, nggak boleh kayak gini, ini nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Nah, ini adalah flowchart bagan diagram, di mana diagram ini beliau menggunakan blok diagram. Nah, blok diagram kalau diterjemahkan menjadi flowchart ini salah, tapi kalau diterjemahkan dalam blok diagram ini bisa menjadi benar adanya, tapi ini harus sepertinya harus lonjong. Ini lonjong seperti ini, tidak bulat seperti ini. Ini namanya blok diagram. Blok diagram diambil dari ini, blok kotak-kotak. Yes no. Nah, ini adalah kotak-kotaknya. Ini adalah ururnya. Kita skip saja. Terapan selanjutnya yaitu ada beberapa konsep dalam decision tree, yaitu beberapa konsep yang saya munculkan adalah data dinyatakan dalam bentuk tabel. Pertama, kalau decision tree itu butuh data yang berbentuk tabel dengan atribut dan record yang telah ditentukan. Kemudian atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentuk tree, ataupun tree ini maksudnya pohon ya. Kemudian atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan instance ataupun yang dinamakan dengan proses instan. Oke, kita next, dimana terapan data mining pada MIK ataupun IMR ataupun RME yang sering kita sebut ya. Nah, ini adalah terapan dalam IMR. Ini adalah punyanya WHO, teman-teman bisa cek juga, dimana population database itu merupakan data terbesar yang dapat dimining saat ini adalah population database, dimana population database ini bisa dilihat dalam bentuk individual pasien IMR-nya seperti apa. Ini adalah bentuk medical record-nya ya, catatan medical record-nya. Kemudian yang kedua itu adalah dicek secara set engine query-nya ataupun secara database-nya, populasi masuk ke dalam populasi database yang mana dia ini. Kemudian bisa di enhance pasien IMR, enhance pasien IMR ini adalah maksudnya adalah di mana data pasien itu bisa real time dan specifically itu secara spesifik bisa yang namanya diperbaiki ataupun diupdate dan ditampilkan secara real time. Nah, ini adalah enhance, ini adalah maksudnya bisa saja data itu ditampilkan dalam waktu yang real time, bisa juga data itu diperbaiki, enhance ataupun diperbaiki secara real time dengan melakukan protokol-protokol ataupun prosedur-prosedur yang spesifik juga. Kemudian proses keempat adalah deliberation. Nah, ini jangan sampai bingung kalau keluar di ujian. Deliberation ini masuk di clinical decision ataupun clinical keputusan pada klinisnya seperti apa nih clinical decisionnya. Setelah enhance pasien IMR, kemudian ada clinical decision, kemudian masuk ke pada proses actuation. Actuation ini masuk di proses clinical milestone after care-nya seperti apa. Clinical milestone ini maksudnya, milestone itu kalau ketemu bahasa milestone itu berarti adalah tantangan ataupun halangan ataupun rintangan dalam clinical aftercare-nya seperti apa. Setelah mendapatkan perawatan clinical perawatan itu seperti apa sih hambatannya. Nah, itu bisa dilihat di sini, bisa hospital discharge, kemudian readmission, kemudian death ataupun mati, kemudian pasien support outcome. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Kemudian masuk lagi ke population database update setelah dari proses 1 2 3 4 5, maka yang diupdate ini adalah population database punyanya WHO. Setiap data kematian itu tetap dilaporkan nantinya.
Oke, posisi terapan pada MIK untuk data mining itu seperti apa ya? Bentuknya seperti ini diagramnya, yaitu masuk kepada data processing flow daripada IMR ataupun RIS ataupun HIS ataupun SIM-RS kalau bahasa Indonesianya ya, ataupun CRS ya. Di mana ada HIS ataupun Hospital Information System, kemudian disambungkan dengan IMR-nya ataupun RMI-nya, kemudian dia masuk ke data collection. Dari data collection dia ada yang namanya data pre-processing. Data pre-processing adalah data sebelum data itu dimasukkan kepada database asli, dia harus di pre-processing dulu. Dia harus diproses sebelum di mining. Nah, data pre-processing, kemudian data mining kemudian evaluasi. Setelah di mining, datanya akan dievaluasi, evaluasinya akan masuk kepada feedback iteration ataupun iterasi daripada umpan baliknya, itu bisa ke data mining, kemudian ke data processing, kemudian data pre-processing, kemudian data collection. Kemudian setelah dievaluasi udah fix nih, udah berwarna biru, maka akan masuk ke dalam aplikasi dan ditanamkan kembali kepada HIS-nya ataupun Hospital Information System-nya. Nah, ini adalah konsep flow-nya ataupun alur daripada konsepnya ya, dimana yang paling penting itu ada di titik-titik ini, di tengah ini. Ini adalah proses daripada miningnya, dimana pertama itu ada cleaning, kemudian integration, kemudian ada transformation, kemudian ada reduction, kemudian ada privacy protection, dimana ada proses cleaning dulu. Cleaning ini adalah membersihkan data dari data atribut yang tidak perlu. Kemudian integration ini adalah menyambungkan data pasien, umpama contoh data pasien A dengan data dukcapil A. Nah, ini harus integrasi, contoh yang ada di Picker ya, ini itu harus sinkron, tidak boleh beda. Contoh ketika vaksinasi kemarin di Picker dan di data dukcapil harus sama. Kemudian transformation adalah mentransformasi data ketika udah diintegrasikan data A dengan data B, sistem informasi A dengan Picker A mungkin contoh ya, kemudian ditransformasikan, kemudian akan dilakukan reduksi ataupun enkapsulasi namanya, dimana data yang dipecah yang berusaha untuk digabungkan tadi digabungkan lagi menjadikan satu kapsul, dibungkus ke dalam satu kapsul. Kemudian ada yang namanya privacy protection, di mana kapsul itulah yang akan menjaga privacy protection daripada si data ataupun data kepemilikan si pasien. Nah, sumber datanya apa saja? Ya banyak sebenarnya, ada transfer record, kemudian course record dan lain-lain. Ini adalah sumbernya. Kemudian proses datanya masuk kemana? Di mana masuk ke muara akhirnya tetap saja ke dataset daripada IMR ataupun RME. Jadi pusatnya ada di sini. Kita next, agak sedikit cepat teman-teman. Text data ini adalah sumber retrievalnya, dimana information data itu bisa berbentuk text data. Contoh ketika teman-teman KKL itu menemukan data yang berbentuk kertas, kemudian di scan, kemudian didigitalkan, sangat melelahkan memang sistem hybrid yang sedang kita jalani sekarang ini. Tapi ya but it's okay, karena kita sudah di jalan yang benar, di mana data itu basisnya ya harusnya teks bukan manual ya, di mana teks itu bisa berbentuk angka, bisa berbentuk huruf dan lain-lain. Kemudian ini adalah menjadi information retrievalnya, kemudian masuk kepada information extractionnya, di mana data teks ini akan diekstraksi, di mana nanti akan ada name entity recognition, di mana name akan dibuat ke dalam entitas baru untuk direkognisi berdasarkan nama-nama baru nanti. Kemudian relation extraction, di mana ini adalah relasi daripada ekstraksi relasinya. Jadi dari penamaan entitas baru kemudian direkam, kemudian dikumpulkan menggunakan relasi ekstraksi nantinya. Jadi dikembangkan lagi, dibuatkan child chart baru ataupun anakan-anakan baru dengan hubungan-hubungan extraction. Kemudian nanti ada knowledge discovery ataupun KKD, di mana ini basisnya adalah text meaning, kemudian masuk ke aplikasi, itu yang paling terakhir. Seperti itu. Nah, ini adalah modulusnya ya, modul
modulnya, bukan modulnya, modulnya adalah seperti ini. Ini adalah menggunakan metode SVM teman-teman, dimana SVM ini adalah salah satu metode daripada kepanjangan Caners ya, Caners Bayes ataupun Bayesian ya. Ini bisa dilihat nanti di orange-nya, kita praktek sedikit nanti. Modul terapan ini nanti kita praktikum ya. Ini adalah data COVID yang kemarin sebenarnya. Ini contoh ya, penderita COVID ya. Nah, ini adalah proses pemetaannya menggunakan data mining. Nah, ini adalah proses daripada cara memunculkan mapping ataupun data map ataupun data penyakit menggunakan data mining ya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk praktikumnya teman-teman. Untuk yang tadi itu praktikum tadi, silahkan teman-teman kalau ingin menambahkan peta dalam data miningnya ataupun orange-nya itu silahkan masuk ke option, kemudian add-on. Nah, di add-on nanti ada proses seperti ini, retrieving package list. Nah, ini dia melihat listnya apa saja yang belum terdownload. Sebenarnya Orange itu menyediakan banyak package ya ataupun banyak tools. Nah, untuk memunculkan map seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan ataupun menyentang geo, cari yang namanya geo, kemudian dicentang, kemudian diinstal nantinya, ataupun connect internet ya untuk mendownloadnya. Nah, pertama kita coba bikin yang seperti yang ada di PPT tadi teman-teman. Oke, untuk praktikum teman-teman, kita bisa meniru yang ada di geocodingnya punyanya Orange. Jadi dalam geocoding ini kita bisa memilih dimana, ini contohnya seperti ini ya. Coba kita terapkan yang ada pada Orange. Sebentar, sorry. Oke, kita ambil dataset terlebih dahulu, dataset. Kemudian dari dataset ini kita ambil, sebentar, kita ambil data table, kemudian geocoding, kemudian data table kembali. Coba kita terapkan, kita ambil geocoding ada di coding, kemudian kemudian kita sambungkan, kemudian kita ambil data table kita sambungkan. Oke, aman. Kemudian kita lihat lagi pada webnya tadi, data table geocoding. Nah, ini coba kita sambungkan, apakah udah benar sambungannya. Oke, ini berarti kurang satu. Oke, ini ke sini. Nah, coba kita lihat apakah sudah benar. Datasetnya kita pakai dataset breast cancer ya. Nah, ini cancer lagi. Cancer ini maksudnya kanker. Coba kita pakai, bisa nggak ya? Oke, sudah diekstrak teman-teman datanya. Ini berarti tinggal close saja, not responding, sorry. Oke, wait a minute. Oke, coba kita lihat apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk. Tinggal kita lihat lagi data tabelnya. Oke, datanya sudah masuk. Kemudian kita lihat di geonya, tipe datanya aman, country name-nya. Coba saya pakai country name aja ya. Oke, automatically. Oke, coba kita lihat di data tabelnya, visualisasi numeric, restore original data. Coba kita proses. Oke, belum masuk. Oke, bentar, coba kita ke sini dulu. Saya coba ambil Geo Maps.
bisa nggak? Nah, ini adalah untuk memunculkan daripada petanya. Nah, seperti ini adalah peta untuk dimunculkan. Kalau ingin memunculkan peta ya pakainya adalah yang Choropleth map Choropleth map. Nah, ini adalah untuk memunculkan petanya. Oke, mungkin itu teman-teman bisa dipraktekkan ya, ataupun bisa diotak-atik sendiri nanti. Untuk contohnya adalah seperti ini untuk memunculkan geo. Ini bisa sama seperti DHIS juga, cuman tidak terlalu full power seperti DHIS. Oke, untuk pertemuan kali ini seperti itu teman-teman, silahkan nanti dibuat, dicoba-coba. Nah, untuk praktikumnya itu boleh buat di tugas di PPT tadi 1 dan ini ya 1, nanti dikumpulkan melalui kampus, ataupun bisa disusulkan ya setelah kalian menyelesaikan sempro kalian ya di minggu depannya lagi. Nah, itu thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.